Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fauji dengan nomor induk mahasiswa 2108102090. Program studi pendidikan bahasa Arab semester 2 kelas C. Saya di sini akan menyetorkan tugas mandiri mata kuliah Madhol Ilmi Al-Lughah dengan dosen pengampu Bapak Erpan Ghazali, MSI. Kita masuk ke deskripsi umum ilmu linguistik, yaitu pengertian. Yang pertama yaitu secara etimologi. Kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris, dari kata linguistics. Kata ini merupakan kombinasi antara linguist dan imbuhan kata it. Kata linguistik sendiri adalah kata hibrid atau campuran dua kata dalam bahasa yang berbeda, yaitu dari kata lingua. Lingua yaitu bahasa, ya, dari dua bahasa Latin dalam imbuhan akhiran sufik atau ist dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu secara terminologi. Secara terminologi, linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa manusia, atau kita bisa sebut dengan study of human language, ya. Studi ilmiah tentang bahasa, the scientific study of language. Jadi dalam terminologi ini, ilmu yang mengkaji tentang bahasa manusia. Kita lanjut ke letak keilmiahan linguistik, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eksplisit. Apa sih eksplisit? Kita bisa sebutkan eksplisit itu jelas, terang, mungkin terus terang, tidak terbelit-belit. Contohnya kita ambil seperti kata atau kalimat, tolong jendelanya ditutup. Itu sangat jelas bahwa memerintahkan untuk menutup jendela. Itu bisa disebutkan dalam konteks eksplisit. Yang kedua yaitu sistematik. Ya, kita tahu sistematik itu berurutan, ya, atau teratur, atau memiliki fakta yang penting saling berkaitan dan memiliki pola yang konsisten. Ya, di sini kita bisa sebutkan seperti tersusunnya subjek, predikat, dan objek. Tentunya seperti Budi sedang membaca. Itu adalah suatu konteks sistematik. Dan yang kita masuk ke poin yang ketiga yaitu objektif. Apa sih objektif? Menjelaskan apa adanya sesuai fenomena yang terjadi. Contohnya seperti kita ambil kalimat bencana banjir yang melanda di Sulawesi Selatan. Itu sangat deras. Dalam konteks ini, letak keilmiahan linguistik harus ada dalam 3 poin penting ini. Yang pertama yaitu eksplisit, yang kedua adalah sistematik, dan yang ketiga adalah objektif. Letak keilmiahan linguistik pasti mencakup ketiga poin penting ini. Ya, kita masuk ke wilayah kajian linguistik. Yang poin pertama yaitu mikrolinguistik. Dan dalam mikrolinguistik terbagi ke dalam poin-poin yang akan disebutkan. Yang pertama yaitu fonologi. Apa sih fonologi? Fonologi yaitu cabang linguistik yang berfokus kepada kajian atau mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Jadi fonologi di sini lebih terfokuskan kepada bunyi dalam bahasa. Yang kedua yaitu morfologi. Apa sih morfologi? Yaitu cabang linguistik yang mengkaji akan struktur bentuk kata.
Jadi morfologi di sini untuk kita mengkaji sebuah bentuk kata sebelum kita menunjang ke penyusunan kalimat. Kita di sini juga akan belajar dengan sistem sintaksis atau yang sudah disebutkan tadi, yaitu kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Yang dimana di dalam morfologi tadi struktur bentuk kata, dan yang di sini adalah penyusunan kalimatnya, dimana susunan dalam bentuk kata akan diimplementasikan ke dalam sintaksis ini dengan penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Yang selanjutnya yaitu semantik. Apa sih semantik? Yaitu bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Di mana semantik ini merupakan bagaimana bahasa ini bisa mengatur dan kita ekspresikan dengan makna. Jadi dalam lingkup linguistik di sini atau mikrolinguistik ini, dari mulai fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, itu adalah sebuah poin-poin yang saling berkesinambungan, dari fonologi ke morfologi, dari morfologi ke sintaksis, dan sintaksis kepada semantik. Masuk ke poin yang kedua yaitu makrolinguistik, yang terbagi kepada 2 poin yaitu linguistik interdisipliner dan linguistik terapan. Yang pertama yaitu linguistik interdisipliner yang meliputi pragmatik atau menelaah suatu makna atau tuturan. Ada juga sosiolinguistik yang dimana berhubungan antara bahasa dan masyarakat. Ada juga historial linguistik yang dimana perkembangan dan perbandingan antara bahasa-bahasa. Ada juga psikolinguistik yaitu yang berlaku kepada yang tampak ataupun yang tidak. Ada juga neurolinguistik yang berkembang kepada proses dalam merekam dan membahas sebuah bahasa atau membentuk sebuah bahasa. Ada juga antropolinguistik ataupun kita bisa sebutkan kebudayaan yang tampak ataupun fungsi dari sebuah kebahasaannya. Ada juga linguistik komputasi yang dimana bahasa alami dengan aturan sampai dengan komputasinya. Ada juga stilistika yaitu sebuah gaya bahasa yang di dalamnya sebuah karya sastra. Ada juga dialektika ataupun dialek atau variasi dalam konteks masyarakat dalam perkembangan bahasanya. Kita masuk ke poin B yaitu linguistik terapan yang meliputi linguistik edukasi, di mana linguistik atau bahasa edukasi untuk masyarakat pun ataupun untuk umum. Bisa juga penerjemahan, perkamusan, linguistik forensik ataupun bahasa tentang ada yang di peradilan dan bidang hukum. Ada juga terapi wicara. Ada juga linguistik medis atau bahasa medis ataupun language pathology. Ada juga grafologi yaitu sebuah pikiran bawah sadar kita untuk diimplementasikan kepada tulisan tangan kita ataupun orang lain, yang bisa mungkin seperti mengimplementasikannya dari segi grafologi. Ada juga mekanologi yaitu ilmu tentang komputer ataupun teknologi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.